Manis apaan? Sangit. Mohon bersabar Pak Camat. Pak Camat habis ini langsung tidak. Toh, ganjel toh. Langsung Pak Hadi jawab, amin diketu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau persoalan dunia, Allah kasih kepada siapapun. Maka jangan kaget, banyak orang kafir yang gak sholat, rezekinya banyak. Maka coba Anda lihat, 10 orang terkaya di dunia, itu rata-rata orang non-Islam. Karena apa? Allah memberikan dunia kepada siapapun, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Tapi ingat, kalau agama hanya Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Makanya kita bersyukur, sejelek apapun kita, ekonomi kita, alhamdulillah Allah tetapkan iman dan Islam. Alhamdulillah. Saya yakin yang datang malam hari ini semuanya KTP-nya Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. Amin. KTP-nya. Saya kemarin rame gara-gara KTP, Pak. 3 minggu yang lalu rame di media sosial, trending Twitter, di media massa judulnya apa? Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Padahal saya tidak pernah intervensi. Ini salahnya panitia pengajian. Acaranya pengajian, bintang tamunya Farel Prayoga. Dia datang kemudian membaca solawatan. Rambung solawatan saya tanya, Mas Farel, kamu agamanya apa? Mohon maaf, sebelumnya saya tanya Mas Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Dijawab sama Farel, enggak bisa. Saya bilang, lu kenapa enggak bisa ngaji nak? Panitia datang bawa tulisan, mohon maaf Gus Miftah, Farel Prayoga agamanya non-Islam. Ini dari panitia. Akhirnya Farel saya tanya, Mas Farel agama kamu apa? Farel Prayoga jawab privasi. Saya bilang, setahu saya agama itu cuman Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Gak ada tulisan agama privasi. Nah, akhirnya saya bilang, apapun agamamu Mas Farel, tolong kamu jadi hamba yang taat. Kamu Kristen silahkan ke gereja. Kalau Islam silahkan ke masjid. Hindu silahkan ke pura. Silahkan, gak ada masalah. Toh Indonesia mengakui 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, selesai acara, mohon maaf, orang-orang yang tidak suka dengan saya buat branding, bluffing, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Jawaban Farel keren, ditanya agama jawabannya privasi. Saya ditanya wartawan, apa menurut Gus Miftah agama yang dianggap sebagai sebuah privasi? Saya bilang, kan Bapak Ibu tahu kalau ada kejadian-kejadian viral, acara kejadian viral artis, itu yang ditanya biasanya saya. Bahkan sampai istri dibanting saja yang ditanya saya. Karena kebetulan saya kiainya para artis. Makanya jamaah saya di Jakarta itu artis-artis semua, Pak. Anang Asanti dulu pernikahan yang nasihati saya, Atta Aurel nasihat pernikahannya saya, Ria Ricis saya, Atta Aurel saya, Deddy Corbuzier Sabrina saya, Via Valen saya, Yeni Inka saya, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan saya. Ini bener, kalau itu ngaji sama saya tapi pas nikah yang nasihati bukan saya. Bapak Ibu Indramayu gak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Dia mau melaporkan, mau mencabut Mbok Yomen urus-urusannya bojone dewek. Ambil saja hikmahnya. Apa pelajaran dari kasusnya Lesti? Pelajarannya satu, jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Makanya hidup istri gemuk. Sekarang Pak Adi, cewek
gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Kalau Pak Hadi istrinya gemuk, mau kelonis setengah jam sikilmu kram. Kelemu temen ya. Saawak bokong kabeh. Cewek gemuk itu ciri-cirinya Pak Polisi. Kalau difoto pasti miring. Set. Khawatir lemaknya kelihatan. Nah, persoalan Farel sama yang ditanya saya. Gus, bagaimana pendapat agama itu privasi? Saya bilang, saya menghormati bagi orang yang mengatakan agama itu privasi. Tapi kalau Gus Miftah mengatakan agama itu bukan privasi, butuh dideklarasi. Buktinya apa? Ada kolom agama dalam KTP. Dan saya bilang, sejak kapan negara itu berurusan dengan agama? Negara kita nggak pernah memusuhi agama. Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Siapapun bangsa Indonesia, warganya berhak memilih agamanya, berhak menjalankan agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Coba ini ada anak-anak grip Hercules, mau Hercules itu ikut saya. Dulu beliau orang Nasrani, sekarang mu'alaf. Indonesia membebaskan mau pilih agama apapun. Anda mau pilih Islam, banggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Anda milih Kristen, nama Saverius, agama Kristen, bangga. Kenapa? Kenapa kita malu menunjukkan agama kita? Bukankah Al-Quran mengatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli, bahwa agama itu harus didohirkan. Makanya dulu zaman Pak Cahyokumolo ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena bagi saya sebuah kebanggaan. Maka waktu itu saya bilang, Pak Cahyokumolo, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya tidak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Lumayan ya, bujang terus ya. Setuju ibu-ibu? Yang jawab setuju pasti janda. Kalau saya, monggo-monggo saja. Ada juga dulu yang mengatakan begini, dalam konteks Pancasila semua agama itu benar. Ini juga kalimat yang salah, Pak Camat. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Kita bisa mempermainkan agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Pak Hadi jadi orang Darmo Gandul, hari Minggu Gandule Mbah Darmo. Agama bukan privasi. Yang privasi itu adalah ibadah. Nah, maka nyuwun sewu, inilah yang kemudian harus kita pahami dari Kanjeng Nabi. Bagaimana kemudian kita sebagai orang Islam bangga dengan agama kita tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Itulah konsep toleransi. Persoalan iman, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Begitu sudah punya pilihan agama masing-masing, apa konsep toleransinya? Lakum dinukum waliyadin. Dan Allah itu maha baik. Yang Islam dikasih rezeki, yang gak Islam juga dikasih rezeki. Jangankan gak Islam, jangankan manusia, bukan manusia saja dikasih rezeki. Yang tadi saya bilang entong, begitu saya melamar istri saya ditolak, saya bilang sama bapak mertua saya, Pak, jenengan tahu entong? Bapak saya tanya, apa hubungannya dengan entong? Yurano. Tapi kenapa kamu tanya entong? Bapak tahu nggak entong? Entong itu berada di dalam daun pisang, nggak pernah keluar, nggak pernah macul, nggak pernah bertani, nggak boleh berdagang. Begitu dibuka, lemu, nggak ada entong kuru, nggak ada.
Entong itu rata gemuk Pak, gak ada yang kurus. Bahkan gak ada entong yang stroke. Pak Camat tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau bahasanya Pak Adi beda lagi. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Pak Camat tolong dicontohkan. Pak Kiai kalau mau ngerokok aja lah Pak. Nggak diombang-ambung, rokok kok dicium-cium. Dirokok nggak apa-apa, cangkem-cangkemnya dewek kira apa. Pak Ku itu kalau di sini namanya apa? Pak Kepala Desa. Kepala Desa penampilannya kayak Kiai, bahaya ini. Apakah ini pencitraan? Ya Allah, Pak Kepala Desa bentuknya kayak Kiai. Mau ngerokok aja Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa tahu kalau ngerokok bahasa ngapaknya apa kalau di Tegal. Pak Kiai isuk-isuk ngobori cocot. Jadi kepala desa itu berat. Kalau ada prestasi nggak pernah dipuji, betul Pak Kepala Desa? Kalau salah dicaci maki. Begitu ada COVID muncul BLT, bantuan langsung telas. Begitu bantuan datang, yang dapat fitnah pasti Pak Kepala Desa Pakku. Paling yang dibagi BLT cuman saudara-saudaranya sendiri. Betul kayak gitu Bu? Itu benar. Itu suudon, nggak boleh suudon sama Pak Kepala Desa. Kepala Desa sampai kurus, ya Allah. Kasihan amat Pak Gu. Ini Pak Gunya namanya fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Tapi saya yakin Pak Ku ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Ku jangan dikubur sebelum mati. Yuk kita akan ngaji maulid Nabi, ngaji tentang iman. Kita selawatan dulu yuk biar nggak dingin. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Itu aja cangkeme mangan baik. Malah mangan baik cangkeme ya. Mangan terus kayak kurus. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, mas itu 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Kayaknya azab ya. Ayo Pak Ku minta lagu apa Pak Ku? Gonjing merem nenek. Itu lagu apa ya? Hah? Muntah. Apa lagunya gimana itu? Lagunya gimana itu? Ya. Janda berem gitu ya. Ibu-ibu minta lagu apa Bu? Joko Tingkir. Oke, kita nyanyi Joko Tingkir Pak Adi. Itu lagu bagus. Kalau orang menyalahkan lagu Joko Tingkir, saya justru mendukung. Itu kan menghina Joko Tingkir Gus. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet justru benar. Karena zaman Joko Tingkir adanya cuma kopi, degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Coba kamu cek ya? Iya, yang bener Joko Tingkir minum dawet. Kalau minum dawet dianggap salah, kamu akan didemo sama penjual dawet. Coba kalau Bapak Ibu dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati jembatan. Di situ ada yang bakul dawet, namanya apa? Dawet ireng jembatan butuh. Jembatan butuhnya malah disingkat jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Singkatannya apa Pak Hadi? Pak Ku, jembatan butuh. Disingkat jadi apa Pak Ku? Iya, jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha
Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga dikir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli tahu di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia, dari Indramayu untuk Indonesia. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah
sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagah dan sregep ngaji, oke janda sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok, ora. Namanya aku cowok apaan? Desa apa itu namanya sini? Desa Lombang undang Gus Miftah, mbakku lumayan gagah, anak gajah atus ning beli, najan gagah manu ejile. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane. Sing disayang matane bicek. Ibu-ibu minta juga. Iki kewan apa yang mlebu kuping Pak? Banji iki kewan iki. Apa arane iki? Lembing, ini lembingnya banji, lembingnya ini bareng. Kok lu bilang kon? Kan aku kelihatan gantengnya nggak enak. Buah belimbing, buah pisang, wajah glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gede, wajahnya glowing, kakinya meletek. Kecangkem. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Iki nembe teka wetenge gede temen ya. Iki manuknya cilik iki. Kayak dibuka sarungnya sini kayak pentil. Temen ya lembingnya ya. Apa? Buka kacamata nih. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya buka kacamata janda pingsan tau. Oh, ganteng banget. Selebau. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian apa? Hidayah agama inilah yang hari ini harus kita jaga. Karena apa? Hari ini banyak orang itu rusak gara-gara agamanya tidak benar. Hari ini banyak orang menjadi orang jahat. Kenapa? Karena agamanya tidak benar. Maka saya bilang, coba saya mau tanya Bapak Ibu. Koruptor itu orang pinter apa orang goblok? Orang pinter tapi nggak punya iman, nggak punya kejujuran. Kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya. Gara-gara saya bilang apa Pak Camat? Saya bilang, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, sebelum istighosah di Istana Negara kemarin, istighosah di Istana Negara pas 17 Agustusan, beliau kan mengatakan begini, penduduk di dunia ini yang masuk surga paling banyak orang Indonesia. Berdasarkan hadis, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Lah, negara di dunia ini yang paling banyak orang Islamnya itu mana? Indonesia. 275 juta jiwa penduduk Indonesia, yang Islam 255 juta. Berarti apa? Negara di dunia yang penduduknya paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia. Makanya Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, ya orang nesu, Camat baperan. Makanya Pak Kuwu digarapi menang bae Pak Kuwu ya. Ngayal ya samplok. Nah, ada anggota DPR Pak Kuwu tanya sama saya begini, Gus, kalau DPR itu masuk surga. Oh, masuk surga.
termasuk DPR yang korupsi. Tenan. Akhirnya singkat cerita ada DPR korupsi masuk surga. Kiai-kiai Indramayu protes sama malaikat. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Indramayu, tolong Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Ternyata apa, Pak? Ada anggota DPR yang tersinggung marah-marah sama saya. Loh, kalau kamu tidak korupsi, kenapa marah-marah? Betul? Makanya saya bilang, hewan yang makan tanaman di sawah itu namanya apa? Bajing. Tupai itu bahasa Jawanya bajing. Kalau hewan makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya ya bajingan ya Pak Camat ya. Makanya Pak Camat jangan bajingan. Pak Guru, jangan bajingan. Loh, kalau ngaji orang hatinya bersih kayak gini enak. Mau dibilang bajingan, memang kita nggak bajingan, kenapa kita marah ya Pak Camat ya? Ya Pak Guru ya. Yang marah itu berarti bajingan. Pak Guru tahu nggak? Di Indonesia tuh banyak kubu, banyak kepala desa ditangkap polisi gara-gara salahnya apa? Satu, nguntal dana desa. Ya kayak peduntal ya. Makanya Pak Kuwu jangan sampai nguntal dana desa. Saya yakin Pak Kuwu ini orang baik, nggak nguntal dana desa. Buktinya kurusnya kayak gini, ya nggak kuat makan dia. Pak Kuwu silakan pisahnya dimakan Pak Kuwu. Mbak, di depan Pak Kuwu ini ada apel, ada anggur. Mbak Indramayu milih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Selebeo. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Hidayah iman dan Islam ini harus dijaga. Pertahankan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad yang dia sudah maksum. Maksum itu apa Mas? Dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad pasti surga, nggak mungkin neraka. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Pak Hadi. Nabi Muhammad maksum, Pak Hadi mesum. Ya, nggak apa-apa kalau mesum sama istrinya dia apa-apa. Saya ditanya, Gus, kalau disuruh milih Gus, nah pilih jadi manusia apa malaikat? Saya jawab, pilih jadi manusia. Malaikat itu kan nggak asik, punya iman nggak punya nafsu. Betul. Jadi malaikat tuh hidupnya sepaneng monoton. Kenapa? Punya iman, nggak punya nafsu. Tapi juga jangan jadi iblis. Kalau iblis itu punya nafsu, nggak punya iman. Makanya malaikat tuh bener terus, nggak pernah salah. Karena punya iman, nggak punya nafsu. Makanya ibu-ibu Indramayu, kalau pengen punya suami bener terus gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Nah kalau iblis itu salah terus, gak pernah bener. Karena punya nafsu, gak punya iman. Makanya Pak Kuwu kok istrinya salah terus, jangan-jangan istrinya seperti iblis. Lah enaknya manusia itu punya iman, punya nafsu. Kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Makanya kalau kita lihat cewek kadang-kadang wow, biasa. Itulah bu laki-laki. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Selebeo. Wak kaji, apaan tuh? Mesti wak kemanya ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang sudah maksum saja. Ini pelajaran terpenting malam hari ini. Dia senantiasa masih minta hidayah kepada Allah. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin hidayah kecuali Allah. Makanya seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang ke studio podcast, Deddy Corbuzier tanya seperti ini kepada saya. Cangkemnya ngapa ya? Woi, meneng, santet meteng gue. Wakaji umurnya pira ya? 70, waduh, yang mati aku duluan. Deddy Corbuzier tanya gini sama saya, Gus Miftah, saya mau tanya, apa bro, bagaimana cara saya menjaga Islam? Loh, kenapa kamu tanya seperti itu? Kan kamu baru masuk Islam seminggu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena tadi saya Jumatan mendengar pesan khotib, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba, orang itu kalau cerdas mendengarkan khutbah Jumat didengarkan Pak Guru. Coba kalau warga sini, ya masyiral muslimin. Siapa ke? Kuwune PH. Dedi tanya sama saya seperti itu. Akhirnya Dedi saya ajak duduk, kemudian saya bilang, hei botak dengerin. Deddy Corbuzier itu Pak orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Makanya kemarin dia marah-marah, saya datang ke sana, dia tak tawari jadi bintang iklan sampo. Matane dia bilang, kenapa nggak punya rambut kok iklan sampo? Pak Samad mau jadi bintang film nggak? Ada tawaran film tuh Pak, judulnya Beranak Dalam Kubur Pak. Akhirnya jawaban apa saya ke Deddy Corbuzier Pak Guru? Saya bilang, Mas Deddy, benar aku yang membimbingmu. Benar aku yang menuntun kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ingat, aku tidak bisa menjamin keberlangsungan Islam dan imanmu. Saya bilang sama dia, Mas Deddy, Allah menciptakan bagi kita namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan yang perlu kamu ingat Deddy, Islam itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu. Setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ihdinas siratal mustaqim. Walaupun sudah menjadi orang yang maksum, beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga hidayah kita. Kenapa Pak? Karena yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah hanya Allah. Kalau Bapak Ibu tahu, sampai hari ini sudah ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang, bukan saya yang memasukkan kamu ke dalam Islam, tapi Allah berkenan memberikan hidayahnya kepadamu. Saya ketemu dengan DJ cantik dari Thailand tahun 2018. Kalau lagi tampil di panggung Pak, mohon maaf, cuman sempakan sama kotangan tok. Untungnya Gus Miftah pas lihat pakai kacamata hitam, jadi matanya melotot, tidak kelihatan. Ini bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. Kalau ibu-ibu sini paling banyak STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Dia kenal saya Pak, alhamdulillah hidayah datang, akhirnya masuk Islam. Ada lagi anak Indonesian Idol tahun 2009, satu angkatan dengan Judika. Dia awalnya muslim menjadi murtad, 11 tahun dia keluar dari Islam. Tahun 2021 saya acara sama Maung Hercules di Jakarta. Mbaknya ini datang sebagai pengisi acara. Saya selesai makan buka puasa sama Maung Hercules, mbaknya ikut nimbrung. Gus Miftah, saya boleh nggak cerita? Apa Mbak? Saya sudah 11 tahun murtad. Terus gimana? Saya tertarik dengan cara Islamnya Gus Miftah. Boleh nggak saya konsultasi? Sebulan kemudian dia menyatakan kembali masuk Islam.
Itu karena Allah berikan hidayah. Bukan karena yang hebat Miftah, tapi Allah kasih hidayah. Saya mau cerita lagi, supaya Bapak Ibu menjaga iman. Maksud saya apa? Anda duduk di malam hari ini kedinginan, mungkin basah sampai sempaknya teles umpamanya. Ora apa-apa sempaknya teles, manuke masuk angin, tapi Islamnya selamat. Amin Allahumma. Ini mas-masa yang duduk nggak ada tikar, saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body sini gatal keleban wedi. Bapak Ibu kan tahu tahun 2021 nama Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja. Ingat Pak Adi, Pak Samad? Nama Gus Miftah trending topik dunia, menjadi pembicaraan tidak hanya di Indonesia, sampai di Amerika. Seminggu kemudian ada orang nggak punya agama. Kita nggak gimana ngapa ya? Masa cangkem ya? Ambunnya kayak gila ya? Sangat temen. Masa kiai viral cangkemnya dimeleboni lembeng ya? Kurang ajar temen Pak Budi ya lembengnya dia. Masa pelek kayak gini ambunnya ya Allah. Ini pengajian paling menjijikkan sedunia ini. Saya nanti akan cerita pengajian di Indramayu dikawal banser sama grip, mulutnya kiainya kelebon lembing. Ini bisa viral ini. Masa viral gara-gara lembing? Begitu sulit. Lupakan silit. Gak enak temen ya? Bukan aku Pak Hadi. Itu malah lembingnya melebu cangkem. Vitamin matamu, vitamin. Lembing vitamin. Aneh cangkemnya lembing vitamin ngepring. Jangan sampai ada berita kiai viral keracunan lembing lah mata ya. Sedem mbahmu sedem. Atau jangan-jangan Pak Guru di sini lembing dibikin peyek ya. Kayak lembing gitu. Pengar-pengar keprimen cangkemnya. Rasa min. Pengajian cangkemnya kelebon lembing ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang dari Belanda nggak punya agama. Telepon saya dari Belanda. Gus Miftah, are you Gus Miftah? Yes me. Namanya saya lupa. Terus saya tanya, kamu agamanya apa? Before I am Christian. Cangkemnya ngapa maning ya? Kayaknya juragali lembing gila ya. I will to be a Muslim. Wes! Nah, kayak tak kakak. Kayaknya kesurupan lembing kayaknya dia. Wah gaji. Wis tunggu ya apa-apa ya. Kan ini wis ra ngajeng ya.
apa-apa. Alhamdulillah Indramayu terjaga kekompakannya. Ada TNI, ada polisi, ada Bajr, ada GRIP, ada Ansor, semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini Allah menurunkan rahmatnya untuk Indramayu. Amin. Kecuali jangan memang kayak mau. Ternyata ketika dia saya tanya, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Kenapa? Do you know about Islam? Oh no, I don't know about Islam. Terus saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Mesti otakmu ora paham dia, ora paham. Kamu tahu nggak bahas Islam itu apa? Oh saya nggak tahu. Kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa pengen masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam, kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah ini enjoy, relax, dan menyenangkan. Itulah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Jadi beragama itu asik, jangan nakut-nakuti. Bapak Ibu tahu, kalau saya pengajian di daerah timur, kayak kemarin di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang nyambut saya kawan-kawan Nasrani. Gus Miftah selamat datang. Malah mereka bilang, saya berdoa mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati Gus Miftah. Ya saya bilang, ya terserah mereka orang Kristen berdoa seperti itu, ya terserah mereka, betul. Kenapa saya harus marah-marah? Kewajiban kita cuma satu, mempertahankan akidah kita. Persoalan muamalah, ini bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila, mengakui 6 agama. Harus saling menghormati antara satu agama dan agama lainnya. Makanya kalau Bapak Ibu berangkat ke pondok saya, Anda lihat selatan rumahnya Gus Miftah itu pendeta, utara pondoknya Gus Miftah kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Ini artinya apa? Kalau persoalan akidah, kita harus jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang lain akan menghina sesembahanmu tanpa menggunakan ilmu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, emangnya ada wahai Nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Maka kalau kita pengen agama Islam tidak dihina, gampang. Jangan menghina agama orang lain. Itulah Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman sholli selamat bareng-bareng untuk Indramayu tercinta.
Pokoknya selama masih mau ngaji, selama masih mau sholawat, ada isu resesi global, orang ngaruh untuk orang desa, betul? Santai saja. Orang hari ini takut. Kemarin tanggal 11 Oktober Gus Miftah diminta berbicara di acara Investor Daily Summit 2022 bersama Presiden, bersama Menteri, bersama para pengusaha Indonesia dan dunia. Saya bilang, gak usah takut dengan resesi. Kenapa? Kita punya Allah, betul? Lagian yang mendapatkan dampak resesi itu cuma 3% orang kaya tok. Kalau orang-orang desa itu akan kuat. Kenapa? Orang desa biasa mandiri. Coba Anda lihat orang desa. Makan sayur, sayurnya dewek. Makan sego, segone dewek. Mangan endok, endoke dewek. Endoknya dewek. Jadi kita gak usah takut. Makanya kenapa Gus Miftah mempopulerkan sholawat Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ingat, sebaik-baik penolong itu Allah. Ibu-ibu punya masalah, curhat sama tetangganya, sehari 2 hari tetangganya baik. Hari ketiga ngember, ngember. Makanya kalau punya masalah gak usah di-upgrade, gak usah di-posting. Jam 10 malam suaminya belum pulang, bikin status di Facebook, aku kedinginan nih. Dibaca sama Pak Kuwu, tak kancani po. Pak Camat ikut komentar, HIKS, 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 hik 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 hik. Pak Hadi ikut komentar, WK, 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 WK. Wek. Gus Miftah ikut komentar, cemungu. Untuk apa diumbar? Huwa Maulana, dia Allah sebagai penolong kita. Hari ini mau dunia resesi seperti apapun, gak urusan. Selama kita masih punya iman, selama kita mau jadi orang yang akur. Bukankah Rasulullah mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu bisa dikatakan beriman, tidak bisa dikatakan beriman selama memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sama malam hari ini Gus Miftah datang atas nama cinta. Kalau nggak cinta berat Ferguson, berat. Saya Pak Hadi ngaji di hadapan Presiden 7 menit dibayar 150 juta. Neng Indramayu. 2 jam, rono hitungane. Siapa tadi ketua panitia nih? Siapa arane? Joko Kendil. Tapi saya niatkan karena cinta Pak Joko. Ingat, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya Pak, wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya. Gak percaya silahkan dicoba. Joko irenge ya Allah. Maka malam hari ini kita minta sama Allah, apapun masalah yang kita hadapi, Allah lah satu-satunya solusi, betul? Allah lah satu-satunya jalan keluar. Allah lah sebagai tempat penolong. Allah lah sebagai satu-satunya tempat untuk bergantung, bukan kepada yang lain. Anda bergantung sama Pak Kuwu bisa kecewa, karena memang Pak Kuwu sering mengecewakan. Ayo ngerokok kok apa-apa. Tapi kalau kita bergantung sama Allah, insya Allah Allah akan menyelesaikan masalah kita. Amin. Baca Hasbi Rabbi 3 kali yang khusyuk. Kita minta sama Allah pengajian selesai. Sudah jam 3. Wah kaji ngomong jeruk imboh. Infaknya 1000 cerewet baik. Akhirnya pulangnya ke rumahku aja. Halah. Pak Kaji. Kaji gaul ya? Masih punya suami? Oh janda. Aku jangan diperkosa Pak Kaji. Yang diperkosa Pak Hadi aja Pak Kaji.
Pati kok diperkosa. Enggak diperkosa wae mapan. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih dan terima kasih atas bonus lembingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto.